Menurut gue teman-teman, walaupun gol ini terlihatnya sangat simpel ya, umpan crossing dari Di Marco diselesaikan dengan sontekan oleh Thuram. Menurut gue nggak sesimpel itu. Menurut gue ini gol yang sangat mahal ya, gol yang sangat sulit. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ya walaupun agak cekit-cekit lah ya di bagian dada, karena tim kesayangan kita tadi malam aduh mainnya bikin ngantuk. Dan sering banget ya gak greget, bikin emosi dan senam jantung. Dan apesnya lagi teman-teman yang bikin gua tambah emosi, jaringan internet di rumah gua kemarin sore error ya, gak ada sinyal sama sekali. Tadinya gua pikir jaringannya bakal normal lagi di malam hari, atau setidaknya di tengah malam lah. Taunya ketika Inter main masih sama aja, nggak ada sinyal sama sekali. Alhasil gue nggak bisa live. Aduh, mohon maaf banget ya teman-teman. Tetapi untungnya aja tim kesayangan kita tetap bisa menang ya. Ya walaupun mainnya ya gitu deh. Ini gue akan awali Cerewetin Inter hari ini dari membaca statement dari Gazzetta dello Sport teman-teman terkait pertandingan melawan Young Boys. Gazzetta bilang begini, Inter bermain buruk. Babak pertama adalah performa terburuk Inter di musim ini. Melawan tim selevel Young Boys, seharusnya Inter cukup menggunakan pemain lini kedua. Inter membuat pendekatan yang lagi-lagi salah. Ketidakmampuan untuk menyamai intensitas kompetitif lawan yang sebetulnya sangat sederhana. Ulasannya Gazzetta kejam banget ya teman-teman, walaupun cuma 2-3 kalimat, tetapi sebetulnya gue setuju banget sih. Inter di babak pertama super jelek, bikin ngantuk. Kita tidak mampu mengembangkan permainan teman-teman. Padahal lawan kita cuma selevel Young Boys ya. Dan menurut gue yang paling mengecewakan adalah Denzel Dumfries dan Carlos Augusto ya. Kedua pemain ini kan sangat bugar, terlebih Augusto. Sehingga gue sangat berharap duo wingback kita menjadi inisiator serangan mengobrak-abrik Young Boys. Yang ada malah sangat anyap. Lalu kemudian pemain kita lainnya yang underperform di babak pertama menurut gua Barella. Ya sebetulnya nggak bisa dikatakan buruk-buruk banget sih. Akan tetapi dalam hal ini maksud gua adalah peran Barella sebagai regista. Wah masih jauh lah kalau dibandingkan dengan Hakan Çalhanoğlu ya. Terutama dalam hal mengatur tempo permainan dan mendistribusikan bola-bola vertikal. Seringkali gue lihat Barella terlalu terburu-buru ya. Dan kemudian umpan-umpannya banyak yang nggak akurat. Dan yang lebih parah lagi teman-teman, di babak pertama Young Boys dengan leluasanya ya mondar-mandir di area pertahanan kita. Di menit 13 ini ada tusukan ya dari Monteiro di dalam kotak penalti. Coba bisa-bisanya pemain Young Boys masuk sedalam ini teman-teman ke lini pertahanan kita, tetapi untungnya masih bisa di-tackle oleh Dumfries. Lalu kemudian di menit 17 ada shoot dari dalam kotak penalti teman-teman dari bek kiri mereka namanya Hajam. Dia main bagus banget. Nah untungnya aja ini shootnya menggunakan kaki terlemah dia ya, kaki kanan, dan membentur pemain kita. Jadi bolanya lemah banget mengarah ke Sommer. Lalu kemudian di menit 21 ada sundulan berbahaya dari Virginius teman-teman. Ini jaraknya sangat dekat dengan gawang, menyambut crossing dari Hajam, dan untungnya masih bisa diblok oleh Pavard. Lalu kemudian di menit 23 ada momen yang sama persis dengan sundulan Virginius sebelumnya ya. Ini lagi-lagi serangan dari wingback kirinya Young Boys, Hajam. Dia membuat crossing lalu disundul dari jarak yang sangat dekat, tetapi masih bisa diantisipasi oleh Sommer. Sedangkan untuk Inter sendiri teman-teman baru mendapatkan peluang di menit 30. Ini diawali serangan oleh Mkhitaryan ya. Dia memberikan bola kepada Taremi. Lalu kemudian Taremi memantulkan bola dengan cantiknya ya, menggunakan tumit. Dia kasih bola ke Jan Bisek. Akan tetapi sayangnya Jan Bisek tidak mampu menceploskan bola, padahal udah one on one sama kipernya Young Boys. Jadi teman-teman di babak pertama memang seanyep itu ya. Kita lebih banyak diserang, Young Boys membuat lebih banyak peluang, dan kita pun baru bisa membuat peluang pertama di menit 30. Lalu kemudian di babak kedua seperti biasanya Inter seakan tampil dengan pemain yang berbeda ya, dengan wajah yang berbeda, langsung ngegas banget, dan kita hampir saja unggul cepat ya setelah Denzel Dumfries dijatuhkan di kotak penalti. Akan tetapi sayangnya si Ibra KW10 yang mukanya murung terus ya gagal mengeksekusi penalti. Ini sebetulnya dari penalti tersebut ada bola rebound ya, sudah berusaha disambut dengan cepat oleh Dumfries tetapi
masih bisa diantisipasi oleh kipernya Young Boys, double save. Lalu kemudian setelah momen tersebut, Young Boys langsung bereaksi ya. Mereka mendapatkan satu peluang super emas. Aduh, ini lagi-lagi The Fry kalah duel dengan penyerang lawan, tetapi untungnya tendangannya masih membentur tiang. Nah teman-teman, menurut gua titik balik permainan kita ketika melawan Young Boys adalah ketika Augusto cedera. Begitu Di Marco masuk, permainan kita menjadi jauh lebih cair. Terlebih lagi ketika Bastoni masuk, serangan kita makin menjadi-jadi ya, makin sporadis, khususnya dari sebelah kiri. Nah hal ini membuat gue jadi berpikir ya teman-teman, sebetulnya pemain kita yang paling vital dalam hal membangun serangan bukan Hakan Calhanoglu, tetapi kombinasi di sisi kiri kita dari Bastoni dan Di Marco. Ketika mereka berdua tidak tampil, serangan kita seakan buntu banget ya. Nah ketika mereka salah satunya masuk aja, serangan kita langsung membaik. Di pertandingan tadi malam melawan Young Boys teman-teman, begitu Di Marco dan Bastoni masuk, kita langsung membuat banyak banget peluang. Yang pertama didapatkan oleh Di Marco, berawal dari umpan Barella ya. Ini umpan vertikal ke kotak penalti. Di pertandingan kemarin Barella banyak banget nih membuat umpan-umpan vertikal semacam ini, tetapi jarang yang akurasinya tepat. Termasuk dalam hal ini ya, umpan vertikal Barella masih bisa dihalau oleh pemain Young Boys, tetapi menghasilkan bola liar. Nah bola liarnya langsung dicocor begitu saja oleh Di Marco, tipis banget dari gawang Young Boys. Lalu kemudian di babak kedua, Zielinski juga mendapatkan dua peluang emas, sama-sama berdiri bebas ya teman-teman. Yang pertama berawal dari serangan di sisi kiri. Di Marco memberikan umpan crossing mendatar, coba diselesaikan dengan pressing ya oleh Zielinski, tetapi sayangnya masih melebar. Lalu kemudian Zielinski dapat kesempatan lagi, berdiri bebas ya di kotak penalti. Berawal dari umpan crossing Dumfries, lambung ke kotak penalti. Di situ ada Di Marco dan Thuram, tetapi masih kalah duel dengan pemain Young Boys. Nah momen tersebut menghasilkan bola liar yang coba diselesaikan dengan tendangan first time oleh Zielinski, tetapi masih nembak burung. Jujur ini sayang banget sih, Zielinski benar-benar menyia-nyiakan dua peluang emas. Dan akhirnya teman-teman, setelah di babak kedua, begitu Di Marco Bastoni masuk, kita membuat banyak sekali peluang. Gawang dari Young Boys akhirnya jebol juga ya di menit 93. Ini kombinasi cantik. Berawal dari build up Bastoni, memberikan bola kepada Di Marco. Di Marco di sisi kiri kasih bola ke Lautaro Martinez. Lalu kemudian Lautaro Martinez mengembalikan bola ya ke Di Marco menggunakan tumit menghadap ke belakang. Nah ini teman-teman, sebetulnya sudut crossingnya dari Di Marco susah banget ya, tetapi dia masih mampu mengirimkan umpan ke Thuram, dan Thuram dengan dinginnya mampu menyelesaikan umpan tersebut menjadi gol. Menurut gue teman-teman, walaupun gol ini terlihatnya sangat simpel ya, umpan crossing dari Di Marco diselesaikan dengan sontekan oleh Thuram. Menurut gue nggak sesimpel itu. Menurut gue ini gol yang sangat mahal ya, gol yang sangat sulit. Kalau dilihat-lihat lagi teman-teman, itu posisi tubuhnya Di Marco, sudutnya Di Marco ketika mau crossing susah banget. Begitu juga penyelesaian dari Thuram ya, dia dibayang-bayangi oleh pemain Young Boys dan bolanya sangat cepat. Dan sontekannya bagus juga ya. Selain tepat mengarah ke gawang, ini ada powernya juga. Jadi tidak mudah untuk diantisipasi. Kita tetap patut bersyukur ya teman-teman atas kemenangan ini. Walaupun ugly win, dan ugly winnya melawan tim yang di atas kertas berada di bawah kita ya levelnya. Karena kemenangan tetaplah kemenangan. Terlebih teman-teman, kalau kita coba bandingkan dengan Juventus ya. Ini Juventus ada pengalaman melawan Young Boys di Liga Champions tahun 2018. Ini partai home and away. Ketika bermain di kandang Juventus, mereka mampu menang 3-0. Tetapi teman-teman, begitu bermain di kandang Young Boys, Juve kalah 2-1. Jadi ini bukan perkara mudah ya mengalahkan Young Boys di kandang lawan. Apalagi ini kandangnya Young Boys pakai rumput sintetis ya. Jadi bola melaju lebih cepat dibandingkan biasanya. Pemain-pemain Inter jelas tidak terbiasa dengan kondisi ini. Dengan kemenangan ini teman-teman, Inter kini nangkring di 8 besar ya, menjadi satu-satunya tim yang membanggakan Serie A, berada di papan atas. Dan dengan kemenangan ini, Inter menjadi salah satu dari 5 tim yang belum kebobolan sama sekali di Liga Champions. Selain Inter ada Manchester City, Arsenal, Atlanta, dan Aston Villa. Ada 3 tim Liga Inggris dan 2 tim Serie A. Dan selain itu teman-teman, ternyata Inter juga merupakan salah satu dari 10 tim yang belum terkalahkan di Liga Champions. Sejauh ini Inter sudah mengoleksi 7 poin dari 3 laga. Konon katanya kalau mau lolos ke babak berikutnya tanpa melewati babak playoff, sebuah tim harus mengumpulkan poin minimum 15. Nah berarti Inter sekarang mengincar 8 poin lagi ya teman-teman, minimum. Dan lawan kita ke depan ada Arsenal teman-teman, saat ini peringkat 2 Liga Inggris. Kemudian setelah Arsenal kita melawan Leipzig, peringkat 2 Bundesliga. Wah ini bukan kaleng-kaleng juga. Lalu kemudian setelah lawan Leipzig kita akan melawan Leverkusen yang saat ini berada di peringkat 4 Bundesliga. Dan di partai terakhir di bulan Januari kita akan menghadapi
menghadapi Sparta Praha. Nah, dari 4 pertandingan ini kita wajib mengumpulkan setidaknya 8 poin. Teman-teman optimis nggak nih? Tapi ya teman-teman, untungnya aja nih kita ngelawan Arsenal masih 2 minggu lagi ya, bukan minggu depan. Jadi setidaknya gue berharap pemain-pemain kita yang cedera bisa segera pulih. Untuk statistik pertandingan, ball possession kita unggul ya, tapi tipis saja, cuma 59%. Lalu kemudian untuk jumlah shot bedanya tipis saja, Young Boys 20, kita 19. Sedangkan untuk shot on target, Young Boys ternyata cuma 2, sedangkan Inter 6. Nah, yang menarik justru data expected goalnya teman-teman. Walaupun Young Boys menguasai jalannya pertandingan, banyak warawiri di pertahanan kita ya, ini expected goal mereka cuma 0,92 teman-teman, tidak mencapai 1 gol pun. Sedangkan dari sisi Inter justru 3,3 loh. Seharusnya Inter bisa mencetak setidaknya 3 gol. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan ini. Catatan yang pertama gue berikan kepada Yann Sommer yang akhirnya mulai rutin lagi clean sheet ya teman-teman. Ini berarti dia sudah clean sheet di 3 pertandingan Liga Champions dan sudah clean sheet di 2 pertandingan terakhir, yaitu partai melawan Roma lalu kemudian Young Boys. Lalu kemudian catatan berikutnya gue berikan kepada Dumfries dan Augusto yang sangat amat mengecewakan di pertandingan ini. Khususnya Augusto ya, dia kan sangat bugar, jarang banget main. Kemarin di jeda internasional juga tidak dipanggil oleh timnas Brazil. Ekspektasi gua ketika dia mendapatkan kesempatan bermain, terlebih melawan tim-tim kecil, harusnya dia unjuk gigi. Kemarin di babak pertama melempem dan kemudian di babak kedua malah cedera. Ini kenapa ya pemain-pemain kita yang jarang bermain malah gampang cedera? Dan begitu juga untuk Dumfries teman-teman. Ini udah tahun keberapanya Dumfries di Inter? Tahun ketiga atau tahun keempat? Akan tetapi yang pasti sudah sekian lama Dumfries membela Inter, hati gua belum bisa menentukan nih, gua mau benci atau suka sih ke Dumfries. Kadangkala gue suka banget ya, dia bermain ngotot, mencetak gol-gol penting. Tetapi tidak jarang juga gue sangat emosi ke Dumfries. Contohnya kayak pertandingan lawan Young Boys tadi malam ya. Dia ada banyak momen sudah one on one dengan back sayapnya Young Boys, tapi nggak berani nusuk, nggak berani gocek-gocek melewati back lawan. Wingback kok nggak berani gocek tuh gimana coba? Lalu kemudian catatan berikutnya gue berikan kepada Jan Bisek yang dengan luar biasanya bisa menggantikan peran Bastoni di sisi kiri. Walaupun belum sebaik Bastoni ya dalam membantu serangan, tetapi setidaknya dia nggak mengecewakan. Nah, gue berharap Palacios bisa segera step up ya, bisa mengikuti jejak Bisek. Walaupun pemain muda, belum berpengalaman, sama sekali tidak punya pengalaman bermain di Serie A, tetapi bisa unjuk gigi, bisa membuat Inzaghi percaya memberikan menit bermain. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silakan tuliskan pendapat teman-teman, cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.